Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo sila seru kumanang sirun tu si kita memang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini yang akan kita bahas lagi tentang ada beberapa pantangan atau larangan sebelum menikah yang wajib diketahui di suku Bugis itu sendiri. Karena kenapa suku Bugis banyak memiliki culture atau bisa dikatakan budaya yang pada umumnya berbeda dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Larangan ini ada bukan berarti bahwa tidak ada alasan kenapa larangan atau pantangan ini ada. Jadi ada alasannya, ada alasan tertentu kenapa larangan ini diadakan di suku Bugis sendiri. Nah, apa kira-kira alasan-alasan yang atau apa kira-kira pantangan-pantangan yang dilarang kepada seseorang sebelum menikah atau yang ketika hendak melakukan acara sakral yaitu pernikahan. Nah, biasanya itu terjadi di 15 hari sebelum hari H, 7 hari sebelum hari H. Yang pertama itu melakukan perjalanan jauh. Nah, di mana ini melakukan perjalanan jauh? Bisa dikatakan jalur darat, jalur udara maupun jalur laut. Nah, biasanya ketika seseorang itu melakukan hal-hal seperti itu, pantangannya itu biasa akan mengalami insiden-insiden yang tidak diinginkan. Akan tetapi kalau kita rasionalkan, berpikir secara logika, betul juga. Karena kenapa? Musibah tidak ada yang tahu, atau ke dalam bahasa Bugisnya arafurafun nih. Nah, kau wadingi kurang-kurang ini jauh kamu nasabak magi arafurafumu. Apa kira-kira alasan orang tua memberikan pantangan atau larangan ini? Kan hari H sudah dekat. Kalau umpamanya musibah tidak diminta-minta, kalau masih melakukan perjalanan-perjalanan jauh umpamanya, itu musibah tidak ada yang tahu. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Upacara atau acara sudah tersebar, undangan sudah tersebar, semua orang tahu bahwa laki-laki atau perempuan ini akan menikah. Kalaupun itu terjadi tidak diminta-minta kepada musibah itu akan memberikan luka emosional kepada baik itu dari keluarga perempuan ataupun keluarga laki-laki. Karena kenapa adanya musibah-musibah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dilarang bertemu dengan pasangan. Nah, ini juga sangat-sangat memberikan pesan-pesan yang sangat-sangat luar biasa. Karena kenapa? Jangan sampai kalau sering-sering bertemu dengan pasangan yang calon suami atau calon istrinya nanti itu juga berada di hari-hari ke-15 atau ke-7. Nah, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Umpamanya karena sering bertemu timbul rasa kebosanan, tidak ada lagi rasa penasaran, ataukah sering bertemu akhirnya terjadi cekcok. Nah, itu yang ditakutkan oleh orang tua kita. Akhirnya dia memberikan larangan-larangan seperti ini. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan ketika calon mempelai perempuan dan laki-laki sering bertemu, akan ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Kita ketahui bersama bahwa sifat manusia berbeda-beda, meskipun itu dilandasi dengan rasa cinta yang sudah sangat mendalam, akan tetapi yang namanya pertengkaran sifat manusiawi pasti ada. Nah, sampai hanya gara-gara hal sepele seperti yang saya katakan tadi, undangan sudah tersebar, semua orang tahu bahwa dia akan menikah, terjadi hal-hal seperti ini yang hanya berakibatkan dengan kesalahan-kesalahan kecil, perdebatan kecil yang akan membesar nantinya.